Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, video edisi kali ini berkaitan dengan pernyataan orang Wahabi dari Perlis, Malaysia yang bernama Salman Ali. Jadi video ini berarti nasihat untuk Wahabi Perlis Malaysia, Salman Ali. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu Salman Ali membuat video mengkritik saya, katanya saya memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, si pendiri Wahabi, katanya. Lalu setelah itu saya buktikan bahwa saya tidak memfitnah. Saya buktikan secara ilmiah dasar-dasarnya, sehingga dari situ Salman Ali gak bisa menjawab. Nah, ini artinya apa? Salman Ali ini sebenarnya masih waktunya belajar. Dia menantang debat sama Ustadz Engku Fazil dan Kiai Hidayat Nur Muhammad. Kiai Hidayat Nur Muhammad itu orangnya alim. Mestinya Salman Ali mau ngaji, belajar sama Kiai Hidayat Nur Muhammad itu, bukan malah nantang debat petenteng-petenteng begitu. Buktinya ketika saya jelaskan apa yang dia salahkan dari katanya buku saya, entah buku yang mana, dia gak bisa jawab. Karena gak bisa jawab, Salman Ali bikin video pendek. Idrus Ramli katanya berbuat jahat. Loh, saya kok dibilang buat jahat? Yang jahat itu Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan fatwanya banyak membunuh-bunuh orang dia. Dia ini orang-orang teroris ya, akidahnya seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena Salman Ali bilang jahat, ini nasihat ya, biar Salman Ali ini tahu diri, bisa mengukur dirinya. Dia mestinya masih belajar. Saya terangkan ya yang kemarin, biar Salman ini tahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang Yahudi Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ayat ini surat At-Taubah ayat 31 ditafsirkan sembarangan oleh pendiri Wahabi dan berbohong dalam menafsirkan ini. Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah juz 2 halaman 59, dia mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah al-ayah. Apa kata dia? Fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu ba'dahu bihadzal ladzi tusammunahu al-fiqh. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam sesudah beliau. Dengan ini yang kalian namakan ilmu fikih. Jadi ayat ini katanya Rasulullah dan para ulama menafsirkan dengan ilmu fikih. Wa huwallazi sammallahu syirkan. Dan fikih ini yang dinamakan syirik oleh Allah. Dah, ini aja. Kemudian wattikhadzahum arbaban. Dan mereka menjadikan para orang alim dan pendeta sebagai tuhan-tuhan. Lalu kata dia, la a'lamu bainal mufassirin fi dzalika ikhtilafan. Aku tidak mengetahui antara para ahli tafsir dalam hal itu perbedaan pendapat. Ini perkataan pendiri Wahabi. Sudah jelas Rasulullah katanya menafsirkan, kata si pendiri Wahabi ini. Nah, ini ya. Jadi dalam pernyataan di atas, pendiri Wahabi sebenarnya mengatakan satu, ayat 31 surat Taubah
ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para imam tafsir sesudah beliau dengan ilmu fikih. Ilmu fikih yang ditekuni oleh lawan-lawan Muhammad bin Abdul Wahab ini, para fuqaha, khususnya mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i pada waktu itu, kalau baca di risalahnya ini. Yang kedua, Allah menamakan ilmu fikih dengan ilmu syirik dan penyembahan kepada selain Allah. Jadi kalau ikut fikih berarti ikut ajaran syirik dan menyembah selain Allah. Ini berdasarkan tafsir dari Nabi SAW dan kesepakatan para imam tafsir sesudah beliau. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendeta Wahabi. Ketiga, para ulama fuqaha yang menulis kitab-kitab fikih adalah musuh Nabi SAW dan merupakan setan-setan manusia dan jin. Ini kata pendiri Wahabi. Radikal sekali dia ini. Nah, pertanyaannya, benarkah apa yang dikatakan oleh pendiri Wahabi di atas, bahwa ayat 31 surat At-Taubah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para imam dengan ilmu fikih, dan Allah menamakan fikih itu syirik? Benar apa enggak? Jawabannya, satu, pendiri Wahabi tersebut jelas berbohong dan berdusta dalam klaimnya, pengakuannya bahwa ayat 31 surat Taubah ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para imam tafsir dengan ilmu fikih. Berbohong. Orang berbohong jangan diikuti. Jadi begitu ya, Wahabi perlis. Dua, pendiri Wahabi berdusta dan berbohong yang mengklaim bahwa Allah menamakan ilmu fikih itu ilmu syirik dan penyembahan kepada selain Allah berdasarkan penafsiran Nabi SAW dan kesepakatan para imam tafsir, kata dia. Artinya ya berbohong lagi pendiri Wahabi ini. Nah, coba buktinya kalau berbohong, kita lihat dalam kitab-kitab tafsir ma'thur. Dia kan bilang Rasulullah menafsirkan. Di kitab tafsir apa Rasulullah SAW diriwayatkan menafsirkan begitu? Kita buka kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Ini kitab tafsir Ma'thur yang paling lengkap, yang isti'ab ya, yang hampir semuanya dikutip di tafsir ini. Misalnya ya, riwayat pertama, akhraj Ibnu Sa'ad wa Abd bin Humaid wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawayh wal Baihaqi fi sunanih an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala. Adi berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u fi surati Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Faqal, apa sabda Nabi? Ini maksudnya Yahudi Nasrani, bukan ahli fikih umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Ingat, sebenarnya ulama-ulama Yahudi dan Nasara, sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menyembah para ulama dan pendeta mereka. Tetapi Yahudi dan Nasara, apabila para ulamanya menghalalkan sesuatu yang haram, mereka anggap halal. Kalau mengharamkan sesuatu yang halal, mereka anggap haram. Ini maksudnya. Jadi ini Yahudi Nasara, bukan para fuqaha umat Islam. Kemudian ini riwayat lain, wa akhraj Abdul Razzaq wal Faryabi wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim Abu Syekh wal Baihaqi fi sunanih an Abil Bukhturi radhiyallahu an qala. Abil Bukhturi berkata, sa'ara rajulun Hudzaifah radhiyallahu anhu faqala. Seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah, ara'aita qaulahu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah akanu ya'budunahum. Tahukah kamu firman Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan orang alim dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Apakah mereka menyembah ulamanya, orang alim dan pendeta? Qal, Hudzaifah berkata, la, enggak menyembah. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Tapi kalau orang alim dan pendeta Yahudi Nasara menghalalkan sesuatu pada mereka, mereka anggap halal.
Wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuh. Dan kalau mereka mengharamkan sesuatu, mereka anggap haram. Ini maksudnya Yahudi Nasara lagi, bukan fikih di dalam Islam. Kemudian lagi wa akhraja Abu Syekh wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Hudzaifah radhiyallahu an. Ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum qal. Hudzaifah berkata, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Ingat, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menyembah para ulama dan pendeta mereka. Walakinnahum adha'uhum fi ma'siyatillah. Tapi orang Yahudi dan Nasara taat kepada ulama dan pendeta mereka dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini Yahudi Nasara lagi. Artinya apa? Gak ada penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat kalau yang dimaksud ini ilmu fikih di dalam Islam. Gak ada. Jadi begitu. Nah, jadi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara mengikuti orang alim dan pendeta mereka ketika menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal dalam kitab-kitab mereka. Demikian ini bukan fungsi ilmu fikih dan bukan tugas para ahli fikih. Ahli fikih itu menjelaskan hal-hal yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan merubah hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang suka merubah hukum itu ya Wahabi. Orang Wahabi suka merubah hukum. Yang tak syirik disyirikkan, yang tak bid'ah tak sesat disesatkan sama Wahabi. Mereka sebenarnya yang suka merubah hukum itu. Dan orang Wahabi tunduk sama dengan Salman Ali, tunduk sama pendiri Wahabi. Salman ini tercuci otaknya. Apapun yang dikatakan pendiri Wahabi, dia langsung yakin. Seyakin-yakinnya. Salman, pendiri Wahabi ini bukan nabi, dan yang disampaikan dia bukan Quran, bukan hadis. Jangan dimaksumkan begitu. Nah, dengan demikian ya, pendiri Wahabi tadi telah berbohong kepada Allah, kepada Rasulullah SAW dan para ulama tafsir. Karena dia katanya Allah menamakan ilmu fikih dengan kesyirikan, lalu berbohong tentang penafsiran Rasulullah SAW. Dan kebohongan yang paling berat itu bohong pada Allah. Di dalam ayat Al-Quran, wa man awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Hud ayat 18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Artinya kezaliman tertinggi itu berbohong kepada Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ya, pendiri Wahabi ini diantaranya yang berdusta. Ingatlah kutukan Allah, laknat atas orang-orang yang zalim tadi. Berdasarkan ayat ini, pendiri Wahabi dilaknat. Salman, kamu jangan ikut dia, dilaknat juga kalau ikut kamu. Bilangkan sama ustadz-ustadz Wahabi di Perlis, jangan ikut Wahabi. Dalam ayat lain, faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilmin innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini, orang yang membuat dusta terhadap Allah itu berarti orang yang paling zalim. Pendiri Wahabi ini berarti orang paling zalim, Salman, karena berdusta pada Allah. Dan Allah gak memberi hidayah sama dia karena dia zalim. Kamu kalau ikut dia, kamu gak dapat hidayah, Salman. Ingat, ini ayat Al-Quran. Dan dia juga berbohong kepada Rasulullah SAW dalam hadis Anil Mughirah radhiyallahu an qala, Mughirah berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta pada orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku dengan disengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Salman,
Orang yang berdusta seperti pendiri Wahabi diancam masuk neraka loh. Dia dusta kepada Rasulullah SAW. Bilang penafsiran, ternyata gak ada penafsiran langsung Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa dihitung, gak semuanya. Kok dia berbohong? Itu diterangkan secara rinci dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran, juga dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, dan semuanya ada di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Coba kamu baca itu. Nah, ini artinya bagaimana? Coba kita perhatikan. Ayat yang dibaca Muhammad bin Abdul Wahhab itu konteksnya bukan ahli fikih itu, tetapi orang Yahudi Nasara. Ya, surat Taubah ayat 30-31. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini At-Taubah ayat 30-31. Artinya ayat ini berbicara tentang orang Yahudi Nasara, orang kafir, bukan berbicara ahli fikih. Dan ingat, ini kata ulama salaf ya. Kata ulama salaf, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yarahum ayil khawarij syirar khalqillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memandang orang-orang khawarij itu seburuk-buruk makhluk Allah. Waqal, dan Ibnu Umar berkata, innahum intalaqu ila ayatin nazrat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Orang-orang khawarij itu mengambil ayat-ayat yang turun mengenai orang-orang kafir, lalu mereka jadikan untuk orang-orang beriman. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab Salman ketika menafsirkan ayat tadi, itu kan ayat turun mengenai orang Yahudi dan Nasrani. Lalu dia gunakan untuk menyerang orang-orang beriman. Berarti dia khawarij menurut Abdullah bin Umar. Kalau Salman, kamu pro ya, kamu ini mendukung, menyokong dan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti kamu khawarij juga Salman. Ini ayat-ayat mengenai orang kafir, mengapa dijadikan untuk orang-orang beriman? Ingat itu. Dan Salman ini bilang, kutipan dari Muhammad bin Abdul Wahhab tidak saya baca dari sebelumnya. Saya baca dari sebelumnya Salman. Justru kalau dibaca dari sebelumnya, lawan polemik yang dia tolak oleh pendiri Wahabi itu ahli fikih dari dua mazhab, Hambali dan mazhab Syafi'i. Cuma pendiri Wahabi ini ikut pendapat orang-orang yang nyeleneh seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ini buktinya. Kata dia, wa in za'amtum annal mutaakhirina ma'akum. Wahai orang-orang ahli fikih, kalau kalian mengira bahwa ulama-ulama mutaakhirin bersama kalian, fahaula sadatul mutaakhirin wa qadatuhum. Nah, mereka yang kami ikuti itu penghulu ulama mutaakhirin dan pemimpin mereka, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wa Ibnu Rajab indana lahu musannafun mustaqil fi hadza. Ibnu Rajab juga punya karangan khusus dalam masalah ini. Wa minasy-Syafi'iyyah Az-Zahabi wa Ibnu Katsir. Dari kalangan Syafi'iyah Az-Zahabi dan Ibnu Katsir, wa ghairuhum dan lain-lainnya. Wa kalamuhum fi inkari hadza aktsar min ayyusar. Pernyataan mereka dalam mengingkari ini gak jelas, ini lebih banyak untuk dihitung. Nah,
Ini artinya apa? Pendiri Wahabi ini ngawur. Orang-orang karena berbeda dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dan mungkin Ibnu Rajab menurut dia, tapi ya Ibnu Rajab ini tidak ikut 100% pada Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dia anggap fikihnya syirik, ilmu fikihnya ilmu syirik, dan seperti Yahudi dan Nasara, kata dia ini radikal. Lalu dia menyebut dari kalangan Syafi'iyah, katanya Az-Zahabi dan Ibnu Katsir. Salman, kamu harus tahu lah, Az-Zahabi dan Ibnu Katsir walaupun secara fikih beliau berdua mazhabnya Syafi'i, dan Ibnu Katsir ini mungkin pernah menjadi qadhi atau apa. Di kalangan Syafi'iyah beliau ini tidak menjadi rujukan di dalam mazhab fikih. Nggak ada di kitab-kitab fikih yang mengutip dari Az-Zahabi, Ibnu Katsir, nggak ada. Karena Az-Zahabi ini walaupun mazhabnya Syafi'i, Az-Zahabi ini ahlinya bidang hadis dan sejarah. Ibnu Katsir juga begitu. Ini artinya apa? Pendiri Wahabi ini ngawur, ini mau mengajari ulama fikih Syafi'iyah, mengambil ulama Syafi'i yang nggak punya karangan dalam bidang fikih yang menjadi rujukan. Jadi ngawur ini. Salman ini harus tahu masalah ini. Nah, saran saya ya kepada Salman sama kawan-kawannya. Dulu kawannya Salman tuh siapa? Rozaimi sama Maza. Katanya menantang debat Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kamu bertiga ini bukan makomnya berdebat dengan Syekh Nuruddin. Murid-muridnya Syekh Nuruddin tuh banyak yang lebih alim dari kamu bertiga. Kamu ngaji mestinya, jangan suka berdebat begitu. Wong ilmunya pas-pasan, gak paham baca kitab kamu ini. Suka menyalahkan orang. Dan kamu kemarin membela apa? Karena saya bilang Abu Jahal dan Abu Lahab itu oleh pendiri Wahabi dianggap bertauhid rububiyah uluhiyah. Lalu kamu membela Abu Jahal dan Abu Lahab dengan mengutip penafsiran kisah kaumnya Nabi Hud. Kamu harus tahu Salman, Abu Jahal dan Abu Lahab itu gak cocok kalau diambilkan ayat kisah Nabi Hud. Abu Jahal dan Abu Lahab itu bukan kaumnya Nabi Hud. Gimana kamu ini kok kemana-mana? Tapi inilah sedikit ya tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Nanti akan dibahas lebih panjang. Kalau Abu Lahab dan Abu Jahal itu sebenarnya orang musyrik, tidak bertauhid sama sekali. Seperti tauhid bohongnya Wahabi, tauhid rububiyah yang diikuti oleh si Salman ini. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Salman ini mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Dan dia gak suka nantang-nantang debat, padahal mestinya masih belajar lebih lama. Karena ilmunya sangat minim sekali. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.